Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Atasyana Sofi dengan NIM 220590304048, Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Basis Data. Materi yang saya akan bawakan, yang pertama ada pengantar basis data, yang kedua ada aljabar relasional, dan yang ketiga ada konsep dasar basis data. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas tentang pengantar basis data. Apa sih itu basis data? Nah, basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi modern yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengakses informasi. Data dalam basis data itu bisa berupa teks, angka, gambar, audio, atau jenis data lainnya. Tujuan dari basis data itu ada 3. Yang pertama, mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, kecepatan dalam pengambilan data kembali, dan yang kedua, ada tidak adanya redundansi atau pengulangan dan menjaga konsisten data. Yang terakhir, ada pengaturan dalam memilah data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Nah, selanjutnya ada manfaat basis data. Manfaat basis data ini ada 10. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan, yang kedua ada kebersamaan pemakaian, yang ketiga ada pemusatan kontrol data, yang keempat ada efisiensi ruang penyimpanan, yang kelima ada keakuratan, yang keenam ada ketersediaan, yang ketujuh ada kelengkapan, yang ke-8 ada keamanan, yang ke-9 ada kemudahan untuk pembuatan program aplikasi baru, dan yang terakhir ada user view. Nah, selanjutnya, basis data ada juga basis data relasional. Nah, basis data relasional ini adalah basis data atau kumpulan data yang saling berelasi, yang mana himpunan kelompok data yang saling terhubungan dan disimpan secara bersamaan tanpa pengulangan atau redundansi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat, mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, kumpulan file tabel atau arsip yang saling berhubungan itu disimpan dalam media penyimpan elektronik. Nah, contoh basis data itu bagaimana sih? Nah, untuk kalian pasti tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi Shopee. Nah, Shopee tersebut juga memiliki basis datanya tersendiri untuk mencatat pengeluaran yang keluar, mencatat pemasukan yang masuk, mencatat data-data yang dijual, mencatat apa saja yang barang yang laku, yang terlalis di aplikasi tersebut. Nah, jadi Shopee itu juga mempunyai basis data. Untuk contoh lainnya mungkin untuk toko-toko seperti Amazon, seperti aplikasi-aplikasi Google Classroom, itu juga mempunyai basis datanya tersendiri untuk menyimpan data seperti data kalau untuk Shopee seperti data barangnya, data penjual-penjual yang ada di situ, data customer-customernya. Jadi salah satu customer di situ pasti mempunyai data alamatnya, nomor teleponnya. Jadi di situ semua disimpan dalam satu basis data. Nah, apabila dalam Shopee tersebut ada satu penjual yang sudah tidak lagi aktif, itu bisa langsung dihapus dalam satu sistem. Jadi dia tidak harus dihapus satu persatu. Nah, sejarah sebelum adanya basis data itu, semua data yang ditulis itu harus yang disimpan itu harus ditulis secara satu persatu dan bila dihapus itu harus dihapus secara satu persatu. Nah, itu sejarah sebelum ada basis data. Setelah ada basis data, semuanya lebih praktis dan lebih mudah, lebih mengefisiensikan waktu seperti yang tertulis pada manfaat basis data sebelumnya. Nah, untuk materi yang kedua ada aljabar relasional. Nah, apa sih itu aljabar relasional? Nah, aljabar relasional adalah kerangka kerja matematika yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengoperasikan operasi pada basis data relasional. Aljabar relasional juga menyediakan seperangkat operasi yang digunakan untuk memanipulasi relasi atau tabel dalam basis data relasional. Nah, ada klasifikasi operator aljabar relasional. Yang pertama itu ada operasi set, yang mana ini tuh ada beberapa operasi. Yang pertama ada union, intersection, dan difference. Union ini merupakan gabungan, intersection merupakan irisan, dan difference ini merupakan perbedaan atau perbandingan. Nah, yang kedua ada row, itu untuk mengubah nama. Kemudian ada projection untuk itu dengan simbol P, dan selection dengan simbol sigma. Kemudian juga ada operator kombinasi.
Nah, selanjutnya saya akan membahas apa saja sih contoh hubungan antara aljabar relasional dengan basis data. Nah, jadi di sini sudah ada dua tabel basis data yang saya buat tentang mahasiswa PMM dan mahasiswa PKM. Nah, pada aljabar relasional gabungan, mahasiswa PMM dan mahasiswa PKM digabungkan dalam menjadi satu tabel, yang mana walaupun di PMM dan PKM ini juga ada nama Eger, nah di gabungan ini tidak dituliskan dua kali, karena kalau dituliskan dua kali itu sudah masuk ke redundansi, sedangkan basis data mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya redundansi. Nah, yang kedua adalah irisan, yang mana yang ada pada tabel mahasiswa PMM dan juga ada pada tabel PKM, digabungkan menjadi satu tabel. Yang terakhir ada difference atau perbandingan atau perbedaan, yang mana yang di sini yang disebutkan adalah mahasiswa PMM difference PKM. Berarti yang ada di PMM tapi tidak ada di PKM, yaitu merupakan data si S4 atau muret. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep basis data. Yang pertama ada hierarki data. Nah, hierarki data ini terdiri atas sistem basis data, turun ke basis data, turun ke file atau tabel, turun ke record, turun ke file, turun ke byte, dan turun ke bit. Nah, sistem basis data adalah sistem DBMS yang ada pada basis data tersebut. Nah, basis data adalah yang menampung file-file yang ada pada basis data. Nah, sedangkan file atau tabel yang menampung record yang ada pada tabel. Nah, record tersendiri itu yang menampung file-file yang ada pada file atau tabel. Sedangkan byte adalah yang menampung huruf-huruf yang ada pada bit. Jadi, bit merupakan hierarki data terkecil yang ada pada basis data, karena dia berisikan tentang angka biner, yaitu 0 atau 1. Selanjutnya, kita akan masuk ke tipe file atau tabel. Nah, tipe file atau tabel ini ada 5 tipe. Yang pertama ada file induk, file transaksi, file laporan, file arsip, dan file cadangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang file induk. File induk ini juga memiliki dua macam, yaitu file induk acuan dan file induk dinamik. Nah, file induk acuan ini itu yang recordnya itu relatif jarang berubah. Jadi dia emang jarang tapi bisa diubah, seperti contohnya daftar gaji atau daftar mata pelajaran gitu. Terus yang kedua ada induk dinamik, yang mana ini tuh recordnya itu emang sering diupdate, sering berubah-ubah, seperti stok barang, harga barang, atau penambahan barang lainnya. Itu tuh pokoknya yang emang merupakan file induk yang mana recordnya itu emang sering berubah-ubah. Nah, yang kemudian ada transaksi. Nah, pada file transaksi ini, itu tuh yang merupakan filenya itu bisa diinput atau merupakan file yang merekam, yang digunakan untuk merekam dari transaksi yang terjadi. Misalnya pada suatu file penjualan, itu berisikan hasil transaksi dari penjualan. Nah, yang terakhir ada file laporan atau report file, yang mana ini tuh disebut output dari file. Nah, tadi kan yang dari transaksi itu udah file input. Nah, laporan ini adalah output filenya. Jadi, ini tuh berisi file-file informasi yang akan ditampilkan itu seperti laporan penjualan bulanan, laporan pengeluaran bulanan, laporan pemasukan bulanan. Itu terjadi dari terhubung dengan file transaksi. Selanjutnya, ada file arsip. File arsip bisa disebut sebagai file arsip karena merupakan file yang berisikan data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tapi masih disimpan sebagai arsip. Sedangkan file pelindung merupakan file backup. Ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database mengalami kerusakan atau hilang. Nah, selanjutnya ada abstraksi data. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam bagaimana kita melihat data dalam suatu sistem basis data. Nah, pada level abstraksi data ini memiliki 3 level, yaitu level fisik, level logik, dan level penampakan. Nah, level fisik ini merupakan level paling rendah yang menggambarkan bagaimana suatu data disimpan. Dan seperti contoh kecilnya kita ambil pada sistem bank. Nah, pada sistem ini
yang tersimpan file pelanggan, file akun, dan file pegawai pada lokasi penyimpanan tertentu. Bentuk fisik pada level ini juga tersembunyi dari programmer basis data. Namun, administrator basis data bisa saja mengetahui bagian tertentu pada level fisik ini. Nah, selanjutnya ada level logik atau konseptual. Nah, pada level ini itu yang diperhatikan adalah data sebenarnya disimpan dalam basis data dengan hubungan data lainnya. Nah, level ini juga menggambarkan apa yang disimpan dalam basis data dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan basis data. Pemakai tidak akan peduli kerumitan yang terjadi pada level fisik ini. Tapi gambaran dalam proses perancangan hanya cukup untuk dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya. Nah, programmer basis data biasanya bekerja pada level ini, dan administrator basis data juga biasanya bekerja pada level logik ini. Nah, yang terakhir itu adalah level penampakan. Level penampakan ini merupakan level tertinggi yang ada pada abstraksi data. Nah, level ini hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat atau dipakai dari keseluruhan basis data yang ada, sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Nah, level view ini biasanya memiliki banyak view atau tampilan terhadap basis data yang sama. Nah, selain untuk dari menyembunyikan detail-detail level-level sebelumnya, level view ini juga menyediakan mekanisme pengamanan untuk mencegah pengguna mengakses data yang bukan ditunjukkan kepadanya. Misalnya nih, sebagai sistem mahasiswa, mahasiswa tidak akan bisa melihat daftar gaji dosen pada suatu sistem, tapi hanya saja bisa melihat data mahasiswa tersebut dan juga data nilai yang ada pada sistem tersebut. Nah, selanjutnya adalah model basis data. Model basis data merupakan konsep terintegrasi yang menggambarkan hubungan antar data dan batasan-batasan data dalam sebuah sistem basis data. Berdasarkan hubungan antar record, model basis data dibagi menjadi 3. Yang pertama, model basis data hierarki, model basis data jaringan, dan model basis data relasional. Nah, berikut adalah penjelasan tentang model basis data hierarki dan model basis data jaringan. Model basis data hierarki adalah cara untuk mengorganisir dan menyusun data dalam suatu sistem atau struktur yang membentuk tingkatan atau hierarki. Nah, hierarki data membantu dalam menyusun dan memahami hubungan antar berbagai elemen data. Sedangkan model basis data jaringan adalah salah satu model konseptual yang mengorganisir dan merepresentasikan data dalam suatu sistem basis data. Model ini dikembangkan sebagai alternatif dalam model basis data hierarki yang digunakan secara luas pada tahun 1960-an dan 1970-an. Nah, model basis data relasional sebelum model basis data relasional menjadi dominan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dari perbedaan model basis data hierarki dan model basis data jaringan. Bisa kita lihat pada model basis data hierarki, EDI dibikin menjadi hanya satu data. Jadi pada pemrograman dia memiliki data sendiri, pada matematika 1 dia memiliki data sendiri. Nah, begitu pula dengan Dina. Dina mengambil 2 mata kuliah, tetapi pada basis data dia mempunyai datanya sendiri, dan pada pemrogram 1 juga dia mempunyai datanya sendiri. Sedangkan model basis data jaringan tidak seperti itu. Dia hanya menggunakan satu data, tapi dihubungkan dengan garis yang sama, misalnya garis yang berbeda. Jadi, Dina hanya memiliki satu data, tetapi garis yang menarik antara 2 MK ini terhubung kepada satu data tersebut, tidak harus mempunyai data baru. Begitu pula dengan data EDI. Dia hanya mempunyai satu data, tetapi ditarik oleh 2 garis mata kuliah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model basis data relasional. Nah, model basis data relasional ini menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Nah, dengan masing-masing relasi tersebut terdiri atas tuple atau baris dan atribut. Model basis data ini dikemukakan pertama kali oleh Oxford, seorang pakar data basis data. Model ini sering disebut juga sebagai basis data relasi, yang mana sebuah basis data dalam model ini itu tersusun dengan 2 tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, pertemuan antara baris dengan kolom ini disebut dengan item data atau data value. Tabel-tabel yang ada dihubungkan sedemikian rupa menggunakan field-field kunci atau key field sebagai data meminimalisir duplikasi data atau redundansi. Selanjutnya ada contoh dari model basis data relasional.
Nah, model basis data relasional ini adalah model basis data yang sekarang dominan sering digunakan oleh sistem-sistem yang mana menggunakan sistem seperti ini. Berbeda dengan model basis data hierarki dan jaringan. Jadi di sini menggunakan relasi dan kardinalitas. Yang mana di sini seperti dijelaskan relasi itu adalah one to one, many to many, dan many to one. Yang mana ini menghubungkan relasi basis data relasional yang lebih jelas. Itulah alasan kenapa basis data relasional ini lebih sering digunakan karena model basis data relasional ini adalah merupakan model basis data yang sangat jelas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem basis data. Nah, sistem basis data ini merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program lain untuk mengakses dan memanipulasi file tersebut. Nah, DBMS atau Database Management System adalah paket perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data. Nah, basis data ini juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada hardware, sistem operasi atau OS, basis data, software DBMS atau Database Management System-nya, ada pemakai, yaitu programmer atau user aplikasi, dan aplikasi lain. Nah, software DBMS ini bisa saja MySQL atau MariaDB, tapi yang sedang kami gunakan untuk praktikum basis data adalah MySQL. Nah, berakhirnya materi tentang komponen basis data, maka berakhir pula materi yang saya bawakan. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.